Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Summa fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur mari tak bosan-bosan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya jualah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk bersama-sama hadir ke rumah Allah yang mulia ini demi menunaikan kewajiban kita sebagai mukmin laki-laki, yaitu melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Walaupun kondisi yang sekarang ini perkiraan BMKG dalam keadaan cuaca ekstrim, namun demikian dengan panggilan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tetap menunaikan kewajiban kita tersebut. Kemudian di samping itu salawat berangkatkan salam juga tak bosan-bosan senantiasa kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sanjungkan kita mendapatkan syafaatul uzmahnya kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Jumat yang lalu kita memperingati hari Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra Mi'raj itu telah diuraikan, telah dijabarkan oleh para penceramah, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji kita. Panjang lebar. Inti dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah salah satu kekhususan. Kado teristimewa dari itu adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah mewajibkan kepada kita salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menyinggung terkait dengan salat ini. Begitu juga hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayat itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 juga dijelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian juga di dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
peliharalah semua solat fardu dan solat wusta atau solat 5 waktu, dan berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, perintah solat yang Allah berikan kepada kita melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, itu adalah perintah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kewajiban bagi kita untuk menunaikan salat 5 waktu dalam sehari dan semalam itu mutlak bagi kita semua. Itu yang wajibnya, terlepas dari salat-salat sunnah yang lain. Oleh karena itu, karena salat ini adalah sesuatu yang khusus, dijemput oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini salat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rukun Islam atau ajaran agama Islam kita. Di dalam hadis Nabi dijelaskan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama, dan barang siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia juga menghancurkan agamanya. Sebetulnya pembeda antara kita kaum muslimin dan non muslimin yang sangat menonjol adalah dalam melaksanakan ibadah salat ini. Manakala kita tidak melaksanakan salat, maka tidak ada bedanya kita dengan yang lain. Oleh karena itu, kalau kita ingin kehidupan kita bahagia, baik, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, penghidupan kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya, maka perhatikanlah salat kita. Perhatikan salat kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Seharusnya lah bagi kita untuk selalu mengadakan atau meningkatkan ibadah salat kita tersebut, baik dari sisi kualitasnya ataupun dari sisi kuantitasnya. Tingkat kekhusyuan kita melaksanakan salat itu juga perlu kita perhatikan. Maka tak heran karena salat ini sangat penting sekali dalam agama kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan sangat memperhatikan hambanya yang rajin salat. Maka dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah itu dengan melakukan salat. Sebagaimana ayat tadi, wasta'inu bisabri wassalah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dan mendirikan salat. Manakala dua itu kita lakukan, maka insya Allah kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak heran kalau ada di antara kita yang rezekinya susah, ekonominya sulit, jodohnya sulit, bahkan untuk mendapatkan keturunan pun sulit, maka ini perlu dievaluasi bagaimana salatnya. Kalau seseorang sering menunda-nunda salatnya, misalkan salat zuhur jam 12 siang, entar saja jam 1. Sudah jam 1 entar jam 2. Sudah jam 2 masih ada waktu, nanti juga jam 2:30. Seperti itu. Manakala ada orang seperti itu menunda-nunda kewajiban salatnya, maka tidak heran Allah Subhanahu wa taala juga akan menunda-nunda kebutuhannya, menunda-nunda terkabulnya hajatnya. Barangkali itu juga salah satu penyebabnya kenapa seseorang lambat untuk mendapat jodoh, karena sering menunda-nunda salat. Kenapa seseorang lambat mendapatkan keturunan? Bisa jadi karena sering menunda-nunda salat, maka Allah juga tunda keturunan dan jodohnya. Begitu juga seterusnya.
Oleh karena itu, karena saking pentingnya solat ini, maka mari sama-sama kita perhatikan betul solat kita, dan kita wariskan kepada anak keturunan kita, anak, istri, cucu, keponakan, menantu kita, semuanya harus kita ingatkan untuk solat ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'a sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Artinya, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan salat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur mereka. Hadirin yang berbahagia, kita harus menanamkan kepada anak-anak kita, ajarkan mereka salat yang baik. Cara yang paling ampuh untuk mengajarkan anak untuk rajin beribadah salat adalah dengan kita sebagai orang tuanya mencontohkan salat kepada anak-anak. Bagaimana mungkin kita menyuruh anak-anak kita sholat sementara kita sendiri tidak sholat? Begitu juga sebaliknya, kalau kita rajin sholat, sekali dua kita menyuruh anak kita sholat, dengan dia mencontoh melihat orangnya sholat, bahkan tanpa disuruh pun mereka akan melaksanakan ibadah sholat tersebut. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kita tahu juga bahwa saking besarnya kedudukan sholat ini dalam ajaran agama kita, maka amalan yang paling utama, bahkan yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatul maktubah. Sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholat wajib. Sholat wajib, bukan sholat yang sunnah-sunnah, tetapi sholat yang wajib. Apakah kita sudah melakukan sholat wajib tepat pada waktunya? Apakah kita sudah melaksanakan sholat itu dengan khusyuk, dengan lengkap rukun dan syaratnya? Atau bagaimana kondisi sholat kita masing-masing? Hanya kita yang lebih mengetahui dibandingkan orang yang lain. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita dengan cara melaksanakan sholat lebih khusyuk lagi dibandingkan yang sudah-sudah. Kalau selama ini kita masih melakukan sholat dengan masih menunda-nunda, masih lalai, bahkan di dalam ayat juga dijelaskan fawailul lil musallin, maka celakalah atau neraka wailah bagi orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam melaksanakan sholatnya. Untuk melakukan sholat lebih khusyuk daripada yang sudah-sudah, maka ini ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan, baik itu dari sebelum kita melakukan sholat ataupun ketika kita melakukan sholat. Supaya ibadah sholat kita lebih khusyuk, pertama yang perlu kita perhatikan adalah sempurnakan wuduk kita. Manakala wuduk kita sempurna, maka insya Allah sholatnya nanti akan lebih khusyuk dibandingkan dengan wuduk yang kurang sempurna. Kemudian juga begitu, pakaian yang kita pakai dijamin kesuciannya, baik itu dari kotoran dan najis maupun dari cara perolehannya. Kalau kita memakai pakaian yang kita pakai dari hasil yang tidak baik, dari hasil curian, dari hasil korupsian, maka bagaimana sholat kita akan khusyuk sementara apa yang kita pakai tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menjaga lagi supaya ibadah sholat kita khusyuk, di waktu kita menuju tempat sholat, misalkan kita pergi ke mushola atau ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat, maka jaga pandangan mata kita.
Luruskan pandangan mata kita ke depan, jangan terlalu banyak menoleh ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Karena apa yang kita lihat sepanjang perjalanan tadi, apalagi ada sesuatu yang aneh, maka nanti ketika kita melakukan sholat, itu akan hadir, akan datang dalam pikiran kita, mengganggu kekhusyuan pelaksanaan ibadah sholat kita. Hadirin yang berbahagia, begitu juga dengan waktu kita melaksanakan ibadah sholat itu sendiri. Salah satu cara agar sholat kita lebih khusyuk untuk melaksanakan sholat adalah kita pahami apa yang kita baca, kita mengerti dengan apa yang kita baca, maka insya Allah akan lebih khusyuk dibandingkan dengan kalau kita tidak memahaminya. Begitupun juga dengan kesempurnaan gerakan sholat kita. Usahakan sholat kita penuh dengan tumak ninanya, cukup dengan tumak ninanya, jangan tergesa-gesa dan juga jangan terlalu lama. Tergesa-gesa juga membuat kita tidak khusyuk, dan terlalu lambat, terlalu lama juga tidak akan membuat kita khusyuk, karena pikiran kita akan diganggu oleh hal-hal lain yang dibisikkan ke telinga kita oleh iblis atau syaitan. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan hal yang singkat ini bisa menggugah kita kembali untuk lebih rajin lagi melaksanakan ibadah sholat dan menjaga kekhusyuan sholat kita dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, fantahu amma naha anhu wa hazar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Summa fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.